Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang seluruh peserta Dikdar Gumun 2. Ya, alhamdulillah sekali kita bisa kumpul di pagi hari ini yang cerah untuk mengikuti Vikon Bapak Eko Purwanto ya nanti ya. Oke, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya untuk mengucapkan terima kasih. Yang pertama, Ketua Dikdar Gumun 2 Bapak Sri Wahono. Yang kedua, Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Tidak lupa instruktur kita Ibu Heleni Supriyanti dari SMK Blingo ya. Kemudian seluruh peserta Dikdar Daring 2 yang sudah berhasil masuk sini. Selamat datang. Sugeng rawuh ya. Perkenalkan saya ya, selaku host Eko Haryadi dari SMK Bina Taruna Sragen. Dalam kesempatan hari ini moderatornya ialah Ibu Ervina Damayanti dari SMK Negeri 1 Jepara. Terus yang terakhir sebagai presenter ya, tidak asing lagi bagi kita adalah Bapak Eko Purwanto dari Purbalingga ya. Selanjutnya mari kita Vikon hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang hebat seluruh Nusantara, dan selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ibu Ervina Damayanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Eko Haryadi selaku host pada Vikon pagi ini. Bapak Ibu guru hebat peserta Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara Gumun. Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan novel yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Eko Purwanto SPD MPD dari SMK Negeri 1 Bojongsari Purbalingga melalui presentasi aplikasi SAC Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 12. Bapak Ibu, dalam Vikon kali ini acara akan kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi selama kurang lebih 30 menit. Dan di sesi berikutnya akan ada tanya jawab. Bapak Ibu bisa memperdalam materi dengan menanyakan langsung kepada Bapak presenter kita, baik lewat kolom chat maupun secara langsung. Sembari mendengarkan presentasi, Bapak Ibu dipersilakan mengisi link yang ada di kolom chat. Selanjutnya, mari kita simak materi kaidah kebahasaan novel yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Eko Purwanto. Kepada Bapak Eko Purwanto, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati rekan-rekan guru hebat se-Nusantara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, terima kasih kepada Bu Ervina Damayanti yang sudah memandu acara ini. Terima kasih kepada Pak Eko Haryadi yang sudah menjadi host pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada Bu Herni Susianti selaku instruktur yang sudah membantu kami
hingga acara presentasi ini pada kesempatan pagi hari ini bisa terlaksana. Dan terima kasih pada guru hebat Nusantara yang sudah hadir pada kesempatan Vikon kali ini. Bapak Ibu hebat, guru hebat Nusantara, mari kita ikuti pemaparan tentang kaidah kebahasaan novel. Ini adalah materi kelas 12 di semester pertama, di semester 5 gitu. Sebelumnya memang guru itu sudah menerangkan tentang unsur-unsur intrinsik novel. Kemudian setelah menerangkan tentang unsur intrinsik novel, guru akan menerangkan tentang kaidah kebahasaan novel. Bapak dan Ibu yang hebat yang Nusantara, kita mulai. Yang pertama tentang kaidah kebahasaan novel. Ya, kita bagi menjadi ada home, kemudian materi, dan evaluasi, dan yang terakhir adalah di developer. Yang pertama di materi kaidah kebahasaan novel. Ya. Ini yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Jadi novel ini kan bercerita tidak hanya masa sekarang, masa yang sedang dialami, tetapi kembali ke masa lampau. Kita lihat cuplikannya. Novel Daun yang Jatuh Tak Membenci Angin, karangan Terelie. Yang kita lihat ini cuplikannya. Jadi banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Hari itu Senin, seminggu sebelum usiaku tepat 13 tahun, adikku 8 tahun, dan dia 27. Aku tidak percaya angka 13 membawa sial. Takdir sore itu ibuku meninggal, pergi selama-lamanya dari kami. Ini ada di halaman 61 dari Daun yang Jatuh Tak Membenci Angin, karangan Terelie. Jadi seminggu sebelum usiaku tepat 13 tahun. Ini artinya kan kembali ke masa lampau. Dan memang ini banyak sekali dijumpai di novel-novel gitu. Kemudian cuplikan yang kedua, ya, di banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Ini di halaman 39. Siang itu dia mengajak teman wanitanya, namanya Ratna. Aku memanggilnya Kak Ratna karena teman wanitanya tersebut memintanya demikian. Panggil saja Kak Ratna ya, Tania. Nah ini, jadi siang itu. Nah jadi kan ini kembali ke siang itu, berarti peristiwa yang sudah lampau. Ini kaidah kebahasaan yang pertama dari sebuah novel adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, ya. Yang kedua adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Yang termasuk dalam konjungsi kronologis, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ini kan mula-mula, kemudian kan berurutan gitu. Artinya secara kronologis. Saya kutipkan di novel Daun yang Jatuh Tak Membenci Angin. Ini ada di halaman 60 dan 61. Ya. Aku tak tahu apa maksudnya. Karena sekejap kemudian. Nah, jadi kata kemudian ini menunjukkan urutan waktu. Ya, kemudian ibu sudah jatuh tertidur. Ya. Kemudian saya contohkan di kutipan berikutnya. Ibu tekun dalam menjalani kehidupannya. Seminggu kemudian ibu mulai bekerja menjadi tukang cuci di salah satu laundry mahasiswa. Ini ada di halaman 34 dan 35. Jadi kemudian ini menunjukkan urutan waktu. Bapak dan Ibu hebat Nusantara yang saya hormati, kita masuki kaidah kebahasaan yang ketiga. Ya.
adalah banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Ya, jadi kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kita lihat. Ibu adalah sosok seorang ibu yang perhatian kepada anaknya. Ibu selalu memberikan perhatian dan nasihat kepada Dede dan Tania. Ya. Ibu sibuk mengingatkanku untuk beranjak tidur. Aku menjawabnya singkat, belum ngantuk. Setengah jam sekali ibu menyuruh tidur. Di situ ada kata mengingatkanku. Nah, gitu. Ya, jadi ini kata kerja menggambarkan suatu tindakan. Kemudian cuplikan yang berikutnya. Adi adalah seorang pria yang pantang sabar untuk mendekati Tania. Meski Tania bersikap dingin terhadapnya, sabar untuk menunggu Tania bisa membuka hatinya untuk Adi. Adi juga bersabar untuk tidak terlalu melangkah jauh. Bersabar menunggu, bersabar dengan semua proses. Ya, jadi ada kata menunggu, ya. Ini jadi kata kerja menyatakan suatu tindakan. Ini adalah kaidah kebahasaan yang kedua. Ya. Jadi saya contohkan mungkin yang lain, misalnya menyuruh, membersihkan, gitu, menawari. Nah, ini kan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Kemudian di kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan yang keempat. Ya, kaidah kebahasaan yang keempat. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Contohnya pada kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Ini adalah kalimat yang menunjukkan tidak langsung, gitu. Saya contohkan di kutipannya. Ini dia ada di halaman 27. Ibu mengatakan tentang beberapa hal kepada Tania dan Dede pada waktu pagi selesai subuh. Ya, ini kan menunjukkan kalimat tak langsung. Ibu mengatakan. Kemudian saya contohkan di halaman berikutnya, di halaman 68. Tak hanya itu, Ratna perhatikan kepada Tania menanyakan, bagaimana sekolah Tania, akan diteruskan kemana, dan akan sikap selalu membantu mengurus dan sampai ingin mengantarkan Tania ke sekolah yang dituju. Kalau begitu, biar besok saja aku yang mengantarkannya. Daftar di SMP dekat SD-nya Dede saja kan? Kak Ratna menawarkan diri. Nah, jadi di situ ada kata kepada Tania menanyakan, gitu. Ya, jadi ini menunjukkan kalimat tidak langsung. Ini adalah ciri kebahasaan yang keempat dari unsur kebahasaan kaidah kebahasaan novel. Kemudian yang berikutnya, yang kelima di kaidah kebahasaan novel, ya, yang kelima adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau sesuatu yang dirasakan oleh tokoh. Ya, kata kerja mental. Contoh misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengatakan, menganggap, gitu. Ini kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental. Merasakan, gitu, menginginkan,
mengharapkan, mendambakan, mengatakan, menganggap. Ini kan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh gitu. Menginginkan, artinya kan tokoh itu menginginkan sesuatu gitu. Mengharapkan, berarti berharap-harap gitu. Ya. Saya contohkan di novel Daun yang Jatuh Tak Membenci Angin. Dia menggenggam jemariku, mantap. Sebelah kiri memegang bahu Dede. Dia menatapku dengan pandangan itu. Dia tersenyum hangat, menenangkan gitu. Ya, jadi menatapku, ya, pandang itu, tersenyum dengan sangat menenangkan. Kemudian Danar adalah sosok seorang pria yang sopan. Danar selalu mencium tangan ibu ketika berpamitan pulang ataupun ketika dia bertemu. Danar sangat menghormati ibu. Dia selalu mencium tangan ibu, amat hormat kepada ibu. Ya. Ini sangat menghormati gitu. Ya, jadi ini adalah kaidah kebahasan yang kelima dari kaidah kebahasan novel. Yang berikutnya, kaidah kebahasan yang keenam adalah menggunakan banyak dialog. Ya, hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Jadi kutipan gitu, jadi artinya ada tanda petik ganda gitu, dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa di unsur intrinsik novel di situ kan ada tokoh. Kemudian tokoh artinya kan berdialog antara satu dengan yang lain. Nah, penulisan dalam dialog inilah yang menggunakan tanda petik. Ini selalu kita jumpai dalam novel gitu. Karena tidak mungkin novel itu tanpa dialog. Novel itu tanpa berbincang-bincang dengan tokoh yang lain gitu. Okay. Saya contoh kutipannya. Dia membawa sekotak donat dan Dede lebih banyak berceloteh serta memainkan donat tersebut dibanding memakannya. Kemudian ada tanda petik. Kemudian ini Dede mengatakan, Om, kenapa donat tengahnya bolong? Nah, ini kan apa yang diucapkan oleh Dede. Nah, kita tuliskan dengan tanda petik, artinya sebuah dialog gitu. Kemudian contoh yang berikutnya di kutipannya adalah, dan ketika Danar memberitahu kepada ibu bahwa Tania bisa sekolah di luar negeri, ibu amat sangat rendah hati, seperti dalam kutipan berikut ini. Nak Danar, rasanya ibu sulit membayangkan Tania bisa bersekolah di sana, di luar negeri. Bersekolah lagi saja sudah bersyukur. Nah, ini jadi ibunya mengatakan, Nak Danar, rasanya ibu sulit membayangkan Tania bisa bersekolah di sana, di luar negeri. Bersekolah lagi saja sudah bersyukur. Jadi ini dialog yang diucapkan oleh Ibu Tania kepada Danar. Artinya ada tanda petiknya gitu. Kemudian kaidah kebahasan yang berikutnya adalah kaidah kebahasan yang ketujuh, yang terakhir dari kaidah kebahasan novel adalah menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, menggambarkan tempat, atau menggambarkan suasana. Ya, jadi ini untuk menggambarkan tokohnya seperti apa, tempatnya ada di mana, seperti apa suasananya, gitu. Ya, ini saya contohkan, ya. Miranti yang dulu membantu ibu membesarkan usaha kue, aku tersenyum senang. Ibu juga pasti senang mendengar kabar di surga. Gitu. Jadi ini Miranti yang dulu membantu ibu membesarkan usaha kue, menerangkan siapa sih Miranti itu, gitu. Artinya orang yang pernah berjasa membantu membesarkan usaha kue yang dibuka oleh ibunya Tania. Buat apa? Sudah jelaskan. Dia akan menikah dengan cewek artis itu. Nah, apalagi yang hendak kutanyakan ke dia. Perasaannya saja sudah jelas bintang di langit, Tania. Clear. Aduh, kamu kenapa jadi kekanak-kanakan seperti ini sih? Nah, ini kan menggambarkan buat apa sudah jelaskan dia akan menikah dengan cewek artis itu. Nah, gitu. Jadi
Apalagi yang hendak dikutanyakan ke dia, ya, perasaannya sudah jelas, bintang di langit, menggambarkan bagaimana suasana tokoh yang dialami oleh Tania ini. Kemudian saya contohkan lagi, ini segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan kamarnya sekarang sangat rapih dan bersih. Nah, jadi kamarnya menggambarkan rapih dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang. Teratur, rapih, dan tertata dengan baik. Artinya menggambarkan suasana tempatnya seperti apa, tempatnya rapi dan bersih. Ini kaidah kebahasaan yang ketujuh atau yang terakhir di kaidah kebahasaan novel. Jadi ada 7 kaidah kebahasaan novel, sudah kami sampaikan, ya. Artinya semuanya ada di dalam sebuah novel. Jadi dari menggunakan kata kalimat bermakna lampau, kemudian menggunakan kata menyatakan urutan waktu, kemudian kata kerja menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material, kemudian menunjukkan kalimat tak langsung, kemudian menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, kata kerja mental, kemudian menggunakan dialog, kemudian descriptive language. Artinya semuanya ini semuanya ada di dalam sebuah novel gitu. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati tentang kaidah kebahasaan yang novel. Artinya pada waktu kita menyampaikan tentang kaidah kebahasaan novel, kita memang sudah menyampaikan terlebih dahulu apa sih novel itu, kemudian di dalam novel itu ada apa saja, ternyata ada unsur intrinsiknya, unsur intriknya meliputi apa saja. Itu jadi termasuk juga kita sampaikan unsur-unsur ekstrinsik. Begitu anak paham tentang novel, seperti apa novel itu, kemudian ciri-ciri dari sebuah novel, nah nanti baru kita masuk pada kaidah kebahasaan novel. Bapak Ibu hebat se-Nusantara yang saya hormati, sekarang kita masuki pada evaluasi. Artinya kalau kita menyampaikan kepada anak, ini adalah evaluasinya. Saya hanya membuat 5 soal di evaluasi ini. Ya, yang pertama ini saya cuplikan. Ya, soal yang pertama saya cuplikan. Enteng saja Pujo menyuruh istrinya untuk membersihkan salah satu kamar dari rumahnya yang berdinding papan, berlantai tanah, dan kalau mandi harus keluar ke belakang di dekat sumur. Tak ada tempat yang sepermainan dulu yang seenteng ini terhadap saya sekarang. Teman-teman yang lain akan ragu-ragu menawari saya untuk tidur di rumahnya. Khawatir akan bersediakah saya, ataukah saya akan tinggal di hotel. Beberapa tahun belakangan di kota kami telah dibangun beberapa hotel yang bagus. Nah, ini kalimat yang menyatakan masa lampau ditandai dengan nomor. Nah, nanti anak bisa menjawab kira-kira yang menyatakan masa lampau berarti kembali ke masa lampau. Nah, misalnya kita jawab. Nah, kita jawab, wah ternyata jawabannya E. Nah, gitu. Kemudian di contoh soal yang kedua, ya, saya cuplikan. Segala sesuatu yang tampak berada dalam kondisi sekarang, bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, tertata rapi dan teratur dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya, ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Kaidah kebahasaan yang menonjol dalam penggalan novel tersebut adalah, nah, jadi ini kaidah kebahasaan yang menonjol pada penggalan novel tersebut, gitu. Nah, kita lihat, nah, misalnya, wah ternyata jawabannya E. Jadi menggunakan kata-kata yang sifat deskriptif language, menggambarkan tokoh, menggambarkan tempat, atau menggambarkan suasana.
Kemudian kita lihat contoh soal nomor 3. Jakarta panas. Kenapa kopi? Tapi bapak saudaranya bapak jenderal, ujarnya sambil mencorongkan cangkir ke depan tamunya. Ya, kakak misalnya, sejak kecil itu ia yatim piatu. Ibu bapaknya meninggal kena wabah kolera. Dia bersaudara, adik perempuannya bernama Tina. Lantas kedua-duanya diambil oleh orang tua kami dan dibesarkan dalam kandang yang sama di Ngengsi. Kami memang keluarga petani, tapi dia otaknya agak lain. Otaknya luar biasa. Sejak kecil dia telah menunjukkan bakatnya. Selalu saja dibuatnya hal-hal yang mengagumkan. Karena kami semua bersepakat mengirimnya ke kota bersekolah di sana. Waktu itu kami jual sapi dan padi untuk ongkosnya. Lantas saya sudah menjadi guru, aku kirimkan seluruh gaji untuk biayanya. Di desa kami bisa makan apa saja. Oh, apa itu Pak Menteri? Ini kaidah kebahasaan yang menonjol dalam penggalan novel tersebut adalah, nah, kita jawab. Jadi ternyata jawabannya menggunakan dialog, gitu. Ya, di situ ada tanda petik ya yang menunjukkan sebuah dialog. Kemudian kita lihat kaidah kebahasaan yang berikutnya, contoh soal yang nomor 4. Mohon maaf ya. Jadi sekitar 1,5 jam pertandingan itu selesai. Mereka langsung pindah ke ruang komputer atas. Gak peduli malam sudah terlalu larut, aku dan Hilmi langsung menyalakan komputer dan mencari situs yang aneh-aneh. Dunia internet ternyata sangat menarik. Informasinya unlimited. Banyak yang gila, lucu-lucu, dan ada saja idenya. Amri langsung bergabung dengan kami karena mungkin baru kali ini dia mendengar. Aku tertawa. Alung dan Bagas yang masih asik dengan kesibukan masing-masing. Kaidah kebahasaan yang dominan dalam penggalan novel tersebut adalah, jadi ini anak supaya milih gitu, kira-kira menggunakan apa gitu, kaidah kebahasaan yang menonjol. Coba kita jawab. Wah, ternyata jawabannya salah tadi ya. Yang betul menyatakan suatu tindakan gitu. Yang berikutnya contoh soal yang kelima. Ya, biasanya sebelum ke kantor pagi-pagi buta aku melakukan sejumlah pekerjaan sekaligus. Mengepel lantai sambil menjerang air, menyeduh kopi, dan memasak supermi sambil mencuci atau menemui Pak RT yang nongol di rumah. Ya, biasanya untuk mengutip iuran sampah sambil menyetrika. Kini setelah punya mesin cuci, aku tak perlu repot-repot. Rantai kerjaku makin pendek, cuma berkisar antara di dapur dan ruang tamu. Gitu. Nah, kita lihat kira-kira kaidah kebahasaan yang menonjol pada kutipan kali ini apa? Nah, gitu. Nah, ternyata saya tadi ngekliknya salah jadinya, jadi menggambarkan menggunakan kata yang bersifat deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana gitu. Nah, jadi ini siswa hanya dapat skor 60 gitu. 60. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini contoh-contoh soal yang sudah kami buat tentang kaidah kebahasaan novel ya. Harapan kami materi ini bisa membantu kita untuk memberikan materi kepada siswa di masa pandemi seperti ini. Yang terakhir di developer ini data saya lahir di Purbalingga 29 Agustus 1972. Kebetulan saya menyelesaikan S1 dan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto di satu kampus yang sama. Kemudian pengalaman mengajar saya pernah mengajar di SMP dari tahun 94 sampai dengan 98. Kemudian mengajar di SMK Muhammadiyah tahun 1999 sampai 2008, dan dari 2008 sampai dengan sekarang saya mengajar di SMK Negeri 1 Bojongsari. Kemudian pernah
menjadi juara 2 guru berprestasi di jenjang guru SMK di tingkat Kabupaten Purbalingga. Dan kemudian tahun 2016 saya mengikuti finalis Olimpiade Guru Nasional untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di tahun 2016 di Jakarta. Kemudian beberapa artikel sudah saya susun, kemudian termasuk juga beberapa modul, kemudian yang mau terbit ini buku tentang unsur penggunaan metode ini SAC juga, penggunaan metode tentang pembelajaran jarak jauh. Tetapi materinya tentang novel sejarah gitu. Ini masih saya susun gitu. Demikian Bapak dan Ibu, Hebat Senusantara yang saya hormati, pemaparan saya tentang kaidah kebahasaan novel. Saya kembalikan waktu ke Ibu Ervina Damayanti. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Eko Purwanto. Materinya sangat menarik sekali ya, apalagi kurikulum vitae-nya luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari beliau. Walaupun kita sudah bukan anak muda lagi, tapi novel masih tetap juara untuk mengisi waktu luang. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama sudah kita lalui, dan saatnya kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Monggo yang punya unek-unek bisa curhat di sini, curhat seputar novel atau mungkin tentang buku ya Pak, bisa nggih? Monggo saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe tanglet tanya-tanya seputar novel kepada Bapak Eko Purwanto. Kalau ndak ini saja pengen tanya sedikit boleh nggih Pak? Monggo Bu, nggih, monggo. Nggih. Tadi kan ada 9 kebahasaan novel nggih Pak? 7 Bu, 7. Kadang-kadang saya kalau gitu? baca novel itu nggih. Kadang-kadang saya kalau baca novel itu ada sebenarnya simpel, cuman sore itu saja pergi ke pantai, harusnya kan cuman gitu. Tapi sampai berlembar-lembar. Ketika senja gitu, burung-burung sampai lama banget, tapi pada intinya tetap sedikit gitu loh Pak, intinya itu. Iya. Itu termasuk kebahasaan yang seperti apa Pak? Jadi gini Bu, ya terima kasih Bu Ervina. Jadi artinya bagaimana pengarang itu menggambarkan suasana gitu, menggambarkan suasana, artinya biar pembaca itu sampai masuk gitu. Jadi biar dia bisa pembaca itu bisa merasakan di pagi hari, kemudian matahari baru menampakkan sinarnya, kemudian burung-burung dan seterusnya, kemudian embun, itu kan artinya menggambarkan suasana pada pagi hari, biar pengarang itu seolah-olah seperti merasakan gitu. Jadi seperti merasakan apa yang ada di suasana tersebut gitu. Saya contohkan misalnya, sore itu aku berjalan pagi itu aku berjalan, kemudian melewati hutan bambu, kemudian di kanan kiri masih tampak sangat asri. Artinya kan kita bisa melihat bagaimana suasananya. Kemudian kadang-kadang misalnya menggambarkan perasaan tokoh yang begitu sedih, yang begitu gembira. Kadang-kadang memang pengarang itu berlama-lama gitu, agar apa? Agar pembaca itu menjadi terbawa suasana gitu. Ya, apalagi mungkin ya penasaran gitu. Jadi kalau kita lihat Ahmad Tohari itu kalau menggambarkan latarnya begitu bagusnya gitu, menggambarkan suasana pedesaan, menggambarkan dengan bahasanya gitu. Jadi kalau Ahmad Tohari itu kalau menggambarkan suasana pedesaan, seolah-olah kita seperti ada di pedesaan gitu. Pada novel Ronggeng Duku Paruh, bagaimana kita terbawa rupa cantiknya si Serintil itu gitu. Kemudian seperti apa di desanya Serintil itu gitu. Termasuk juga dengan bahasa khas Banyumasanya gitu. Begitu Bu Ervina, nggih. Pak. Jadi memang kita artinya gini, jadi pada saat gitu. Memperdalam tentang novel, monggo. Iya,
Jadi langsung chat atau langsung ke Pak Pur dengan mengaktifkan speaker. iya, silahkan monggo. Jadi anak saya memang terbiasa karena memang ada literasi itu. Jadi setiap semester itu anak harus di kelas 10. Kalau saya kebetulan mengajar kelas 12. Jadi kalau kelas 12 saya di semester pertama saja saya bebani untuk membaca gitu, membaca sampai selesai. Kemudian nanti di akhir semester itu ada laporan hasil membaca buku gitu. Jadi bukunya gitu. Jadi satu kelas 3 itu tidak boleh ada judul yang sama gitu. Jadi siapa yang sudah menyampaikan judul di awal pertemuan itu, di awal itu saya sudah menyampaikan, oh kamu baca bukunya apa, nanti laporkan kepada saya gitu. Nah nanti nggak boleh ada yang sama, kalau sama ganti gitu. Jadi nanti kalau misalnya tadi bukunya fiksi, saya suruh mencari novel-novel dan lain sebagainya. Jadi minimal anak itu di kelas sampai kelas 12 itu kalau satu semester 1 kan ada 6 buku atau novel yang sudah dibaca gitu. Jadi saya memang menonjolkan supaya Supaya anak itu gemar membaca gitu. Dan kebiasaan saya Bu, itu jadi setiap ngajar itu pasti 15 menit itu saya tidak langsung masuk materi. Saya paparkan, kalau dulu pakai PowerPoint itu saya paparkan PowerPoint anak supaya membaca. Kadang-kadang saya contohkan malah di rubrik Radar Banyumas itu ada rubrik Mbelketaket. Jadi Mbelketaket itu cerita anekdot, cerita lucu. Nah kemudian anak supaya membaca. Walaupun saya pelajaran bahasa Indonesia, itu bahasa Banyumasan. Ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu mengajarkan kaidah kebahasaan kepada siswa yang lebih efektif, yang mana menyampaikan kaidahnya dulu baru contoh, atau diberi contoh-contohnya, kalimat baru ditemukan kaidahnya? Saya kira artinya kita ajarkan dulu kaidahnya seperti apa, kemudian kita masuk pada contoh-contohnya gitu. Karena memang kalau kita menyampaikan kutipannya terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke kaidahnya, saya rasa ini kan nanti anak akan lebih susah gitu. Jadi kita uraikan dulu kaidah kebahasanya, kemudian baru kita masuk pada contoh-contohnya gitu. Ini tentang kaidah kebahasaan, dan memang di soal-soal bahasa Indonesia sekarang itu sifatnya adalah pemahaman, penerapan aplikasi gitu. Jadi jarang sekali apa sih novel itu, novel adalah nggak ada gitu. Jadi artinya pemahaman betul-betul ada pernyataannya, kemudian dari pernyataannya itu kemudian kira-kira unsur intrinsik yang menonjol gitu. Jadi kalau ada pertanyaan sebelumnya misalnya tentang unsur intrinsik, ada kutipan novelnya, kemudian pertanyaan pasti unsur intrinsik yang menonjol dari kutipan novel cerpen tersebut atau novel tersebut adalah. Nah, jadi kan ini yang menonjol tentang apa? Oh, kalau menggambarkan tokoh berarti menggambarkan tokoh. Wataknya mungkin menggambarkan latar, berarti tentang latarnya gitu. Jadi atau juga tentang ada cuplikan ininya, latar yang terdapat dalam penggalan novel tersebut gitu. Jadi jarang sekali anak itu kalau mungkin textbook atau ngepack itu jarang gitu nggih. Karena memang sekarang dituntut sifatnya adalah pemahaman, aplikasi, penerapan gitu nggih. Terima kasih Bu Endang Tri Hardiningsih tentang pertanyaannya. Monggo kami persilahkan yang lain tentang kaidah kebahasaan novel. Dan mohon maaf mungkin karena kita memang berbeda latar belakang gitu. Kayak Bu Ervina, kemarin saya jadi banyak belajar tentang bangunan karena Bu Ervina juga ini. Kemudian Pak Eko Haryadi latar belakangnya komputer gitu. Tapi artinya membaca itu memang mengisi waktu luang. Dan di kelas 12 ini memang sebelumnya ada tentang novel sejarah. Berarti yang kita ajarkan adalah novel-novel yang berkaitan dengan sejarah. Anak memang ada tugas untuk membaca novel sejarah gitu. Belajar lagi. Jadi di situ misalnya ada novel Ronggolawe. Nah, berarti ini anak belajar juga harus membaca tentang Ronggolawe. Nanti ada tentang kerajaan Majapahit gitu. Nah memang kadang-kadang kalau kita mengajarkan novel sejarah nanti ini loh fiksi, artinya hayal gitu. Tetapi Majapahitnya ada, tokoh Ronggolawenya ada, yang mendirikan kerajaan Raden Wijayanya ada, nama gelarnya ada, itu berkaitan dengan sejarah. Tetapi yang ditampilkan dalam novel itu kejadiannya tidak akan sama persis dengan ada yang secara nyata gitu. Ini diajarkan di kelas 12. Nanti di materi berikutnya setelah teks editorial baru kita masuk pada
tentang novel gitu. Demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala atensinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih pada Pak Eko Haryadi yang sudah menjadi host pada kesempatan kali ini. Bu Ervina Damayanti walaupun ditunjuk kemarin, dan tidak lupa Bu Hirni Susianti yang sudah betul-betul membantu hingga presentasi ini bisa terlaksana, walaupun mungkin tampilannya ini masih kecil gitu. Jadi kemarin saya ini kok besar, kok sekarang jadi kecil. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian tadi pemaparan materi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Eko Purwanto sudah memberikan penguatan materi dan kesimpulan juga tentang kaidah kebahasa novel. Untuk mengakhiri acara kali ini, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Eko Haryadi selaku host. Monggo Pak Eko. Terima kasih Ibu Ervina Damayanti dan Bapak Eko Purwanto yang sudah menjelaskan dengan gamblang melalui kaidah kebangsaan ya. Mudah-mudahan menambah ilmu pada kita semua ya. Bapak Ibu guru yang hebat seluruh Nusantara, demikianlah rangkaian acara satu persatu sudah kita lewati bersama. Sekedar mengingatkan ya, nanti siang masih ada lagi Bapak Ibu ya, ikon tentang video nanti lebih ke hiburan ini nanti ya. Nanti akan saya share lagi menjelang jam 1 nanti ikon saya yang presentasi nanti ya. Mohon kehadirannya ya. Kalau lagi hiburan nanti siang bisa datang ya. Oke, demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan bisa menularkan kepada siswa didik kita, dan akhirnya kita bisa menjadi inspirasi bagi seluruh siswa didik kita.